Segera volume TV ku kecilkan, memastikan apakah aku tidak salah dengar. Aku pun terdiam menunggu. Namun, suara itu tidak terdengar lagi. Ya sudah, aku kembali menonton TV dan suaranya kubesarkan kembali, tapi tidak sekeras sebelumnya. "Mak, tolong bukakan pagarnya." Kami memang termasuk warga baru yang bertempat tinggal di kampung itu. Dan ini adalah cerita yang pernah aku alami sendiri pada saat awal-awal menempati rumah baru kami. Setelah dua anakku yang masih kecil terlelap di kamar mereka, aku pun segera menuju ke ruang keluarga untuk menonton TV. Suamiku saat itu sedang keluar untuk mengikuti kegiatan ronda di kampung kami. Yang aku ingat secara pasti, waktu itu sekitar jam 11 malam. Entah mengapa aku merasakan suasana saat itu sangat sepi dan membuatku tidak nyaman. Perasaan dari tadi kok tidak ada satupun kendaraan bermotor yang lewat di depan rumahku, nggak seperti biasanya. Sempat terpikir di dalam benakku, apakah ada sesuatu yang akan terjadi? Tapi aku enyahkan pikiran tersebut. Aku lalu menonton acara TV dan sesekali browsing internet lewat HP. Ma. Entah itu suara siaran TV yang kutonton, aku sempat mendengar suara anak laki-laki. Segera volume TV ku kecilkan, memastikan apakah aku tidak salah dengar. Aku pun terdiam menunggu. Namun, suara itu tidak terdengar lagi. Ya sudah, aku kembali menonton TV dan suaranya kubesarkan kembali, tapi tidak sekeras sebelumnya. Ma. Kembali ku dengar suara itu. Kali ini aku yakin aku tidak salah dengar. Dan sumbernya berasal dari arah luar pagar pintu rumah. Suara khas anak laki-laki seusia 2-5 tahun, seumuran dengan anak-anakku. Kembali berbicara seolah-olah ditunjukkan kepadaku. Ma, tolong pintu pagarnya dibuka. Aku mau masuk ke dalam, Ma. Aku jadi bingung. Bukan karena takut, tapi jadi bertanya-tanya. Apakah ada anak kecil yang berada di luar rumah selarut ini? Tapi rasanya tidak mungkin seperti itu. Karena minimal kalau memang di luar ada orang, langkah kakinya pasti akan kudengar. Apalagi suasana saat itu benar-benar hening. Lagian, apa ada orang tua yang membiarkan anaknya keliaran selarut ini? Aku sadar kalau suara anak laki-laki di luar pagar rumah itu bukan anak sungguhan. Dan aku menjadi agak cemas memikirkan kedua anak laki-lakiku yang masih tertidur di kamar mereka. Apalagi jendela kamarnya sempat kubuka supaya udara tidak terlalu gerah dan pengap. Takut kalau anak yang di luar rumah mendatangi kamar anakku dan coba menakuti mereka, aku cepat-cepat masuk ke kamar anakku dan menutup jendela kamar mereka, serta berdiam berjaga di sana. Suara anak kecil itu terdengar lagi, dan kini suaranya seperti membujukku untuk membukakan pintu pagar rumah kami. Aku berpikir, kamu siapa? Aku bukan makmu. Sana cari makmu sendiri. Ini bukan rumahmu. Jangan seenaknya masuk sini. Awas kamu masuk ke rumahku dan mengganggu anak-anakku. Kalau sampai itu terjadi, aku tidak akan diam. Dan setelah itu pun aku berdoa, memohon perlindungan dari Yang Kuasa agar dijauhkan
dari gangguan dimensi tak kasat mata yang sedang mengganggu di rumah kami. Alhamdulillah, setelah aku berdoa, suara anak laki-laki itu tidak terdengar lagi. Dan barulah ku dengar ada motor tetangga lewat di depan rumahku. Aku merasa suasana yang tadinya tidak nyaman berangsur-angsur pulih seperti biasanya. Tak berapa lama, suamiku pun pulang ke rumah dan ku ceritakan kembali kejadian yang barusan ku alami.